Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membuat video ekonomi mikro dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa RP. Sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Langsung saja, di sini ada pasar persaingan sempurna. Definisi pasar persaingan sempurna, cirinya, kelebihan dan kekurangannya. Pasar persaingan sempurna merupakan solusi bagus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus kesejahteraannya. Karena di dalam sistem pasar semacam ini, penawaran dan permintaan berjalan seimbang serta didasari atas dasar hubungan batin yang kuat antara konsumen dan produsen. Berbeda dengan pasar monopoli, pasar persaingan sempurna adalah sistem transaksi jual beli produk yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga yang dikendalikan oleh suatu pihak. Maka dari itu, siapapun yang bertransaksi di sini didasari atas dasar ingin membantu sesamanya. Sedangkan produk yang disediakan oleh produsen adalah produk yang memang dibutuhkan masyarakat. Sekalipun struktur dan metode pasar ini sangat bagus untuk menciptakan iklim perdagangan yang saling menguntungkan. Tidak semua orang paham tentang apa arti sebenarnya dari sistem ini. Maka dari itu, di artikel berikut ini akan dijelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Yang membedakan di pasar biasanya ialah di dalam sistem ini, transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Asas pasar persaingan sempurna adalah kesepakatan antara pedagang dan pembeli. Hal ini muncul karena di antara keduanya sudah terjalin hubungan batin yang erat kalau sama-sama telah mengetahui tentang informasi harga di pasar tersebut. Biasanya barang yang dijual pada struktur pasar ini adalah bahan pokok seperti beras, gandum, kentang, sagu, dan sebagainya. Ciri-ciri persaingan sempurna. Tidak semua pasar bisa dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna. Harus ada ciri-ciri tertentu yang terjadi di dalam ruang jual beli tersebut. Ini dia ciri-ciri atau tanda-tanda yang dimaksud. 1. Harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. Ciri-ciri pertama ialah harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. Dengan kondisi semacam ini, tentu penjual tidak bisa memainkan harga, karena pasti pembeli mengetahui informasi tentang harga asli yang beredar di pasaran tersebut. Maka dari itu, berapapun banyaknya barang yang dibeli, harganya tidak akan berubah. Dalam konteks ini, menentukan keberhasilan transaksi adalah kekuatan penawaran dan permintaan atas sebuah produk. 2. Pedagang bebas menutup atau membuka usaha. Di dalam sistem pasar persaingan sempurna, pihak pedagang diberi kebebasan untuk menutup atau membuka usahanya. Jika sistem ini dirasa merugikan, maka silakan niaganya dihentikan maupun sebaliknya. Ciri-ciri ini berbeda dengan pasar jenis lainnya, yang biasanya pihak pedagang hanya boleh menutup usahanya pada waktu tertentu. Ini biasanya tercantum dalam surat perjanjian sebelum membuka usaha. 3. Barang yang dijual bersifat homogen. Agar tidak terjadi perbedaan harga dan kualitas barang, maka di struktur pasar ini produk yang dijual harus setipe atau homogen, sehingga sekalipun pembeli membeli pada pedagang lain, harga dan kualitasnya tetap sama. Produk homogennya maksudnya produk yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi hanya satu kategori saja, seperti produk berupa bahan-bahan pokok di dalamnya sudah termasuk bahan makanan dan sebagainya. 4. Penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Ciri yang keempat adalah penjual dan pembeli harus mengetahui informasi terkait harga yang benar yang beredar di pasar tersebut. Ini juga berlaku ketika harga bergerak dengan cepat. Maksud pemahaman informasi semacam ini ialah untuk mencegah penjual produk dengan harga yang di bawah harga pasar akibat ketidaktahuannya. Ini juga bermanfaat bagi pembeli agar tidak membeli produk dengan harga lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Peluang
eksploitasi konsumen cukup rendah dalam persaingan sempurna. Itu karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadap harga produk atau mereka tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi dari harga normal. Pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Penjual tidak dapat mengganggu konsumen. Jika ia pembeli akan berpindah ke penjual lainnya secara instan. Di struktur pasar ini sangat sedikit atau tidak ada biaya iklan karena produk homogen, produk yang dapat dengan mudah diganti oleh barang serupa dari pemasok lain. Karena secara fundamental memiliki kualitas dan kreativitas fisik yang sama dengan yang lain, juga tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk iklan karena penjualan akan terjadi secara otomatis jika perusahaan menentukan harga lebih rendah dari pesaing. Kekurangan dari pasar pesaing sempurna. Dalam bentuk struktur pasar ini, penjual tidak mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur bahan dalam produk. Ini karena penjual tidak dapat dikenai biaya tambahan untuk fitur-fitur tambahan tersebut karena pembeli dapat pindah ke penjual lain. Lokasi memainkan peran besar dalam penghasilan penjualan. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan lebih banyak penjualan daripada yang tidak. Ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna karena perusahaan manapun dapat memasuki pasar ini untuk menjual produk. Itu berarti kemungkinan pesaing akan lebih banyak. Kesimpulannya, dari informasi yang di atas Anda dapat memahami bahwa pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang terdengar baik jika diterapkan. Namun perlu diingat, metode pasar ini tidak selalu efektif jika diberlakukan pada komoditas tertentu dikarenakan kelebihan dan kekurangan yang tadi kami bahas di atas. Jika Anda tertarik untuk membuat bisnis, mulailah dengan memilih jenis pasar yang tepat dan rencanakan strategi dan pembukuan bisnisnya. Hal ini penting untuk memantau perkembangan bisnis secara bertahap. Jika Anda kesulitan untuk melakukan pembukuan yang memakan waktu, Anda bisa menggunakan software akuntansi seperti Accurate Online. Nah, demikian, hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.